Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, lanjut lagi kuliah keempat dari mata kuliah Akhlak Tasawuf. Dan hari ini kita akan membahas tentang relativisme, altruisme, egoisme dalam etika. Nah, kalau kemarin minggu yang pertemuan yang ketiga kemarin kita sebelumnya membahas tentang pengertian baik dan buruk dalam etika kan katanya. Memang kita akan lebih menarik eh, perkuliahan kita ini ke dalam diskusi tentang etika kan. Ada perbedaan memang antara akhlak, etika dan moral itu kalau moral dan etika sama-sama. Tapi menurut saya kalau akhlak itu adalah prakteknya, kemudian kalau etika itu adalah ilmunya tentang akhlaknya. Nah, kalau moral itu sama dengan akhlak yaitu tentang prakteknya. Misalnya, kalau etika itu misalnya adalah berbuat baik kepada orang tua, kemudian menyayangi anak, bertanggung jawab, bersikap sopan santun, bertutur kata yang baik, itu adalah etika atau prinsip moral. Tapi kalau akhlak atau moral itu adalah sudah prakteknya, sudah bernilainya. Misalnya berbuat baik misalnya, atau memakan ketika kita makan harus bersikap sopan. Nah, itu adalah etikanya, tapi prakteknya atau akhlaknya misalnya, kan ada orang yang makan dengan tangan kanan, itu adalah akhlak kan. Makan tidak boleh ada bunyi-bunyinya, itu adalah sudah merupakan prakteknya, sudah merupakan deskripsi dari etika itu. Tapi kalau etika itu adalah ilmunya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang relativisme, altruisme, dan egoisme. Apa bedanya? Secara singkat dapat kita bedakan bahwa relativisme itu adalah paham sebuah etika yang berpandangan bahwa tidak ada satu prinsip moral yang tetap atau valid, semua itu relatif, tergantung setiap tergantung apa namanya situasi dan kondisinya, atau tergantung budayanya, tergantung individunya. Itu orang yang relativisme. Kalau altruisme itu adalah perbuatan etik yang lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, sebaliknya egoisme itu adalah orang yang lebih mementingkan, dalam etikanya lebih mementingkan kepada diri sendiri. Nah, oke, itu nanti kita akan bahas perbedaannya secara rinci. Nah, yang pertama adalah relativisme etik. Nah, etik atau etika relativisme ini. Nah, prinsip yang pertama dalam relativisme ini, orang yang berpandangan relativisme ini adalah mereka meyakini bahwa tidak ada prinsip moral yang valid secara universal. Jadi, artinya mereka eh, bersifat relatif. Jadi, yang kedua, semua prinsip moral itu valid tergantung kepada atau relatif to. Kepada apa? Kepada kesepakatan sosial atau budaya atau pilihan individu. Nah, ini nanti saya contohkan sangat banyak. Eh, Kemudian dua tipe relativisme etik. Nah, satu konvensionalisme, itu prinsip moral itu tergantung pada budaya atau masyarakat. Diversity nilai moral itu berada di satu masyarakat, dari satu masyarakat ke masyarakat. Perbedaan nilai moral itu berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kemudian dependensi atau baik dan buruk itu tergantung pada karakter masyarakat tempat ia lahir. Nah, langsung saja kita contohkan nih dari tipe
aliran dari relativisme etik ini. Jadi yang dimaksud relativisme etika ini dalam misalnya setiap apa namanya daerah, misalnya kita ambil contoh dari setiap budaya suatu masyarakat itu kan berbeda-beda. Misalnya kita orang Papua nih, dia mempunyai adat istiadat atau mempunyai adat istiadat tentang pakaian itu berbeda dengan kita pandangan. Menurut mereka yang paling baik berpakaian itu adalah menggunakan koteka misalnya. Nah, sedangkan di tempat yang lain, misalnya di sini, itu kalau orang menggunakan koteka dianggap aneh. Nah, itu artinya kan ada relativitas yang menurut daerah sini baik itu adalah berpakaian seperti kita ini, kemudian di daerah lain, di daerah Papua misalnya yang bagian pedalaman suku asli Papua masih menggunakan atau yang dianggap pakaian baik itu adalah koteka. Contoh lain misalnya kalau yang ada di buku-buku biasanya dicontohkan orang Eskimo. Eskimo atau orang-orang di apa namanya di kutub sana, daerah es, kutub utara atau kutub selatan. Nah, itu berbakti kepada orang tuanya adalah dengan cara mereka itu kalau orang tuanya sudah sepuh atau sudah tua, itu sudah tua renta maksudnya itu harus mereka mempunyai tradisi dengan cara mereka membawa orang tua tersebut, orang tuanya ke tengah gunung es, kemudian meninggalkannya sampai meninggal dunia. Nah, itu adalah menurut pandangan mereka adalah bagian dari tradisi, bagian dari berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan itu maksudnya itu adalah ada relativisme. Jadi yang dianggap baik di daerah kita itu belum tentu dianggap baik di daerah lain. Maksudnya relatif kan, tergantung daerahnya, tergantung kepada tadi kan. Nah, inilah contoh dari aliran konvensionalisme. Misalnya lagi dulu misalnya perlakuan terhadap perempuan itu kan setiap daerah berbeda-beda dan setiap zaman pun berbeda-beda. Yang disebut relatif. Dulu misalnya di zaman pra-Islam, zaman jahiliyah kan perempuan itu ketika lahir seorang anak lahir, bayi lahir perempuan itu kan dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Nah, kenapa ini terjadi? Karena waktu itu adalah zaman masih peperangan, zaman yang orang perang, kemudian apabila kalah perang itu semua harta rampasan menjadi milik pemenangnya dan perempuan-perempuan itu pun menjadi budak akhirnya. Maka kalau seorang keluarga yang lahir perempuan dan perempuan itu harus dibatasi jumlah populasinya, makanya harus dibunuh kadang-kadang kalau ya perempuannya dinilai banyak anak perempuan itu malah kasihan anak perempuan nanti kalau sudah besar dan apabila kalah perang nanti anak tersebut bisa menjadi budak bagi yang mengalahkannya itu. Karena itu dibunuh. Nah, itulah salah satu pandangan etika. Nah, orang yang memandang etika ini relativisme berarti dia memandang bahwa oh di tempat A ini dianggap baik, tapi di tempat B ini dianggap tidak baik. Berarti etika itu bersifat relatif, tergantung kepada. Maka orang relativisme ini tidak percaya adanya sesuatu yang baik itu. Semuanya bersifat relatif, tergantung di mana dulu kita berada kan. Oke, itu konvensionalisme ini relativisme yang tergantung kepada masyarakat atau budaya. Sedangkan yang kedua ini adalah subjektivisme, itu tergantung kepada individu.
Nah, di definisi ini dijelaskan bahwa pilihan individu menentukan validitas dari prinsip moral. Konsep-konsep moral itu tidak ada gunanya kecuali sesuai dengan premisnya. Misal, memakan sapi sembelihan bagi umat Islam atau umat Hindu atau seorang vegetarian. Nah, itu beda-beda. Misalnya, kalau konvensionalisme ini tadi adalah tergantung kepada masyarakat dan budaya daerahnya. Kalau subjektivisme ini tergantung pilihan individu ini. Misalnya menyembelih sapi, gitu kan? Atau memakan daging sapi. Itu bagi orang Islam, wah ini menyembelih sapi itu adalah memuliakan sapi misalnya. Bagi umat Hindu itu sapi itu adalah hewan yang disucikan dan tidak mungkin mereka menyembelih apalagi memakan daging sapi, gitu kan? Karena mereka mempunyai keyakinan tertentu tentang hewan sapi ini. Sama juga dengan seorang vegetarian. Nah, mereka tidak memakan daging atau hanya memakan sesuatu yang tidak bernyawa. Itu juga beda etikanya kan, yang baik yang mana. Nah, itu kan tergantung pilihan individu masing-masing. Makanya mereka berpandangan bahwa semua bersifat relatif etika ini. Oke. Oke. Oke, selanjutnya tentang penjelasan lebih lanjut tentang relativisme etika tadi. Nah, ini beberapa komponen relativisme kultural atau konvensionalisme ini. Kan kita sering menyebut, "Oh, kamu terlalu konvensional." Apa itu konvensional? Konvensional adalah mereka masih berpandangan bahwa segala sesuatu pandangan tuh harus sesuai dengan tradisi, budaya, atau kultur pada daerah tertentu. Termasuk juga dengan etika. Nah, beberapa komponen yang membuat orang etika ini bersifat relatif adalah pertama adalah budaya, tentang budaya atau lokal. Nah, budaya ini juga mempunyai peran dalam menentukan benar atau salah suatu perilaku. Kalau satu kelompok berbudaya menganggap tindakan kita benar, maka tindakan kita itu benar. Demikian juga sebaliknya kan. Seringkali memang perilaku kita itu ditentukan oleh budaya. Misalnya kemudian misalnya yang kedua, culture and custom. Standar moral merupakan hasil dari pengalaman historis satu kelompok masyarakat yang menjadi modus kepercayaan dan tindakan seperti tradisi, adat, dan kepercayaan lokal. Misalnya beda-beda tiap budaya kan. Kalau menghormati orang tua, misalnya bagi orang Indonesia, misalnya menghormati orang tua dalam cara salamannya aja beda kan. Kalau orang Indonesia kan cenderung salaman dengan orang tua itu mencium tangan, mencium punggung tangan itu kan. Nah, itu bagi orang barat misalnya kan tidak ada istilah mencium tangan gitu kan. Bahkan kalau di Jawa misalnya harus kalau ketemu orang yang dihormati itu harus berjalannya menunduk-nunduk di depan raja misalnya itu kan. Itu bagian dari relativisme etika. Misalnya apa namanya? Kalau kita yang sering nonton bola misalnya, bagi orang barat memegang kepala itu adalah bagian dari penghargaan. Misalnya kan, kalau setelah misalnya orang main bola setelah mencetak gol maka dielus-elus kepalanya kan, rambutnya diusap-usap. Nah, bagi orang Indonesia itu kan tidak sopan. Nah, memegang kepala itu sesuatu yang dianggap tidak sopan. Tapi di barat justru malah itu dianggap sebagai suatu penghargaan. Nah, itu dipengaruhi oleh tadi satu budaya, kedua culture, kemudian ketiga change, artinya perubahan yang berubah-ubah itu karena budaya itu kan berubah-ubah tergantung zamannya kan. Misalnya perubahan kultur ya.
di Indonesia sendiri kan berkembang culture itu kan. Dulu tahun 70-an, tahun 60-an itu banyak perempuan di Indonesia yang tidak menggunakan jilbab, itu adalah sesuatu yang biasa misalnya kan. Dulu kan mayoritas belum menggunakan jilbab misalnya. Maka menggunakan jilbab itu biasa. Bahkan dulu sempat ada tahun 60-an 70-an itu, kalau kita baca sejarahnya, emang bahkan sempat dilarang itu seorang yang kerja di perusahaan itu justru dilarang memakai jilbab. Maka sekarang tradisi itu atau pandangan itu berubah kan sekarang seiring berjalannya waktu. Berarti ada perubahan pandangan itu, perubahan etika. Dan sekarang mayoritas orang di Indonesia, orang Islam terutama, itu menggunakan jilbab. Itu adalah sebuah etika kan. Bahkan dulu SMA itu banyak yang tidak menggunakan jilbab, meskipun itu jadi SMA yang Islam, dan itu dianggap biasa. Tapi kalau sekarang justru malah itu dianggap menjadi kurang etis. Berarti kan ada perubahan etika. Kemudian yang keempat, relativity. Apa yang benar atau normal dalam satu budaya mungkin salah, abnormal dalam budaya yang lain. Nah, ini berubah, apalagi sekarang nih, sebelum pandemi dan setelah pandemi aja berbeda budaya, membuat budaya kita jadi berubah. Dulu orang gampang untuk bersalaman, kalau ketemu salaman gitu kan. Setelah sholat dulu orang bersalaman, bersentuhan. Nah, sekarang kayak orang ini, kita kayak orang Jepang lama-lama kan, tidak menyentuh tangan, cuma menunduk kepala gitu kan. Atau salamannya pakai siku. Nah, ini kan ada perubahan. Dulu yang disebut sebagai normal sekarang menjadi tidak normal, dan sekarang yang dulu dianggap tidak normal sekarang menjadi new normal. Itu artinya bersifat relativity. Kemudian yang kelima, conscience. Kesadaran kita merupakan hasil dari pengalaman kita sejak kecil sesuai budaya masyarakat di sekeliling kita. Nah, itu bagian semua pilihan sikap kita itu adalah merupakan hasil dari pengalaman kita sejak kecil. Makanya orang yang tinggal di Amerika misalnya pasti nanti ketika suatu hari dia berpindah tempat pasti berbeda dari sisi etikanya, berbeda dengan orang-orang yang asli tempat itu. Artinya suatu daerah itu sangat mempengaruhi tingkat etika seseorang itu. Oke, sekarang lanjut lagi slide yang keempat tentang kelebihan dan kekurangan relativisme etik ini. Pertama, kelebihannya adalah adaptif, menghadapi perubahan-perubahan dalam masyarakat dan menghadapi multikulturalisme. Dua, setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai moral yang diyakininya, karena ia sendiri yang memilih dan mempercayainya. Nah, pertama kelebihannya ya, di era yang multikultural ini, misalnya kita bisa bersikap adaptif, atau jadi sikap kita bisa beradaptasi dengan etika yang ada di masyarakat tertentu. Jadi kita bisa sangat saling toleransi. Jadi kita tidak harus memaksakan pilihan moral kita terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Misalnya kalau di Indonesia sendiri nih, bukan? Itu kan berbagai macam ragam budaya kan. Perpakaiannya pun berbeda-beda. Nah, itu dengan kita berpandangan relativisme itu membuat kita menjadi tidak mudah marah. Karena iya benar, mungkin yang dia anggap benar ya emang seperti itu, dan yang saya anggap benar ya seperti ini.
dan kita tidak perlu memaksakan pandangan dari perbedaan itu. Kenapa? Ya karena setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai moral yang diyakininya, karena ia sendiri yang memilih dan mempercayainya. Oke. Misalnya bagi orang nih, bagi individu, kita mengambil contoh individu. Bagi individu yang lain, mengecat rambut misalnya kan, mengecat rambut itu adalah menurut dia adalah suatu moral atau etika yang baik bagi dirinya kan, mewarnai merah, biru kan. Dan bagi kita mungkin itu sesuatu yang tidak baik. Nah, artinya keduanya kan sama-sama beranggapan bahwa yang baik, bahwa kita harus menampilkan diri kita yang baik. Nah, masalah yang baik menurut si A adalah rambutnya tetap hitam, yang baik menurut si B adalah rambutnya harus warna merah. Nah, ini kan relatif. Kebaikan baik dalam etika itu relatif sifatnya. Nah, dengan pandangan relativisme ini orang menjadi saling menghargai kan. Oh, udah biarin sama-sama baik juga kan. Berarti dia bertanggung jawab atas pilihan moral dia, dan kita juga bertanggung jawab atas pilihan moral kita. Oke, itu kelebihan dari etika relativisme etik ini. Yang kedua adalah kekurangannya. Dia pasti punya kekurangan, dan pertama dapat membawa implikasi anarki sosial karena tidak ada standar moral yang disepakati. Berarti berlawanan dengan visi moralitas itu sendiri. Memang bisa terjadi chaos atau ketidakbetulan, bisa memicu konflik apabila misalnya kalau setiap orang individu membawa tradisi etikanya masing-masing dan tidak ada standar yang baku, kan bisa jadi memicu konflik sosial kan? Misalnya di sebuah kelas nih, setiap orang bebas beretika masing-masing kan? Tergantung pilihan moralnya kan, akhirnya orang itu menjadi liar, ada yang sangat ekstrim misalnya, itu bisa memicu konflik. Bayangkan kalau di sekolah-sekolah itu yang dibebaskan gitu, bebas sekarang kalian memilih etika, artinya menjadi tidak baik dalam sisi sosialnya. Kedua adalah bagaimana menghadapi konflik antar budaya kalau semuanya dianggap benar misalnya kan. Nah, kalau tidak ada semuanya dianggap benar, wah ini kalau dalam satu sekolah itu ada orang pakai koteka, ada orang pakai ini, ada orang pakai ini, dan akhirnya menjadi tidak nyaman, tidak kondusif dalam sebuah sosial itu jika dipertemukan itu kan. Makanya di samping itu juga bisa menimbulkan konflik sosial, konflik antar budaya kan. Budaya ini harus bersuara lantang misalnya, budaya yang lain harus bersuara lemah lembut. Nah, ini kalau dipertemukan kan jadi saling mengganggu. Maka kekurangan dari relativisme etik ini ya salah satunya itu. Makanya harus diperlukan satu standar baku untuk menengahi beberapa etika yang berbeda-beda ini, prinsip etik ini. Kemudian yang ketiga adalah, bukankah mereka yang disebut pahlawan biasanya justru adalah orang-orang yang berani menabrak nilai-nilai budaya, dan mereka ini sering dipandang keliru oleh budaya yang sebelumnya telah mapan. Nah, emang salah satu kritik dari relativisme etik ini kan adalah perubahan-perubahan budaya kan, perubahan-perubahan budaya. Dan tidak jarang memang meskipun itu dianggap budaya sebagai dianggap benar oleh budaya, dianggap baik oleh tradisi, tapi sebenarnya itu menyulitkan atau membuat orang semakin menderita atau tidak adil misalnya kan. Misalnya budaya tadi budaya Arab jahili kan yang mengubur anak
perempuannya hidup-hidup, bayi perempuannya hidup-hidup itu kan menurut pandangan mereka meskipun itu baik, tapi kan justru itu sesuatu yang di sisi lain akan menimbulkan keburukan yang lebih parah, dan itu itu juga berakibat bagaimana dengan hati nurani mereka melahirkan anak itu, kan mengalahkan prinsip kemanusiaan itu sendiri, kan, membunuh itu. Nah, makanya agama Islam itu datang dengan menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak-akhlak yang kurang sempurna itu disempurnakan oleh oleh akhlaknya Nabi Muhammad gitu. Tapi tentu saja ini harus dijelaskan lebih lanjut nanti kalau ada pertanyaan memang, karena relativisme ini pandangannya sangat luas dan bisa harus didiskusikan lebih lanjut. Tapi secara garis besar tadi, bahwa aliran relativisme etik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oke. Kelebihannya adalah tadi lebih toleransi terhadap perbedaan, dan kekurangannya adalah bisa memicu konflik dengan orang lain jika bertemu dengan perbedaan budaya. Oke, yang kedua sekarang, tadi kita bahas tentang relativisme, sekarang bahas tentang altruisme dalam etika. Altruisme berasal dari kata alter, yang artinya orang lain, other. Secara bahasa, altruisme adalah perbuatan yang berorientasi pada kebaikan orang lain. Oke, altruisme biasa didefinisikan sebagai perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Gagasan ini sering digambarkan sebagai aturan emas atau etika. Aturan emas etika. Sebagai doktrin, altruisme mengklaim bahwa individu-individu secara moral berkewajiban untuk dimanfaatkan bagi orang lain. Nah, ini fokus dari etika ini adalah mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Jadi ngapain sih kita ngapain kita belajar ya, untuk nanti kita agar menjadi cerdas, kemudian ketika saya cerdas nanti kita akan memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, semuanya itu adalah untuk pelayanan kepada orang lain. Oke, lanjut komponen altruisme. Term pertama kali dari altruisme ini digunakan oleh sosiolog ternama yaitu Auguste Comte. Altruisme beda dengan loyalitas atau kewajiban. Altruisme ini memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran. Sementara kewajiban itu, perbedaannya dengan kewajiban adalah memusatkan perhatian kepada tuntutan moral dari individu tertentu, seperti Tuhan, raja, atasan, pimpinan, itu kan kewajiban. Nah, organisasi khusus seperti pemerintah misalnya, itu juga bagian dari kewajiban. Atau konsep abstrak seperti patriotisme, nasionalisme, dan sebagainya. Nah, sedangkan beberapa orang dapat merasakan altruisme ini sekaligus kewajiban, sementara yang lainnya tidak. Altruisme murni memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. Jadi memang altruisme ini murni adalah untuk membantu orang lain. Nah, ada 3 komponen dalam altruisme, yaitu loving others, helping them, doing their time of need, dan making sure that they are appreciated. Jadi memang sesuatu mencintai orang lain, kemudian membantu mereka melakukan dan memberikan waktu yang dibutuhkan,
dan membuat sesuatu untuk agar mereka dapat mengapresiasi. Inilah pokoknya fokusnya itu adalah untuk orang lain, others, loving others. Oke, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi altruisme. Faktor situasional merupakan faktor. Yang pertama adalah faktor situasional, yaitu faktor yang menggambarkan situasi, suasana hati, pengamatan langsung tentang derajat kebutuhan yang ditolong, serta beberapa pertimbangan yang akan mengantar diri sendiri untuk melakukan tindakan altruistik. Yang kedua adalah faktor interpersonal, yaitu mencakup jenis kelamin, kesamaan karakteristik, kedekatan hubungan, dan daya tarik antar penolong dan yang ditolong. Yang ketiga adalah faktor personal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri subjek yang menolong, mencakup perasaan subjek dan religiusitas subjek. Ini faktor-faktor yang mendasari munculnya sikap altruisme atau sikap berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya contohkan misalnya kalau faktor situasinya adalah sebuah situasi, suasana hati yang membuat yang akan mengantarkan diri sendiri ini melakukan tindakan altruisme. Misalnya kita melihat di jalan misalnya kan, di jalan kita melihat ada kecelakaan, kemudian ada korban yang jatuh di situ dan membutuhkan pertolongan kita. Nah, itu situasi itu mendorong kita untuk bersikap altruisme. Meskipun itu bisa dijadikan sebagai kewajiban juga kan, kewajiban sosial untuk menolong seorang, tapi itu muncul juga sikap altruis, yaitu kita ingin menolong seorang karena ada sebuah pertimbangan situasional. Dan yang kedua adalah faktor interpersonal. Nah, ini faktor hubungan antara dua orang. Kedekatan, bisa karena ada daya tarik, misalnya karena cinta, misalnya kasih sayang terhadap orang lain. Faktor keluarga, hubungan keluarga misalnya. Nah, ini yang memunculkan perbuatan kita untuk orang lain ini adalah faktor hubungan interpersonal. Kemudian faktor personal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri subjek. Ini faktor dari internal diri sendiri. Memang dia nggak kenal, dia tidak ada hubungan dan tidak ada situasional, situasi yang membuatnya. Tapi seseorang ini mau menolong orang lain, mau membantu orang lain, mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, inilah faktor yang agar lebih tinggi nilainya, karena faktor yang berasal dari personal. Makanya dia berkaitan dengan religiusitas subjek itu sendiri. Nah, berikut adalah karakter seorang altruis. Pertama, empatik. Apa itu empati? Empati itu kita seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya empati. Kedua adalah belief on a just world. Percaya bahwa dunia adalah tempat yang baik dan dapat diramalkan bahwa yang baik selalu mendapatkan hadiah dan yang buruk mendapatkan hukuman. Dengan kepercayaan tersebut, seorang dapat dengan mudah menunjukkan tingkah laku menolong yang dapat dikategorikan sebagai yang baik. Makanya faktor kepercayaan adanya bahwa dunia ini yang baik akan mendapatkan balasan yang baik dan yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Kemudian social responsibility, setiap orang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. Tanggung jawab sosial. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita itu dalam merupakan tanggung jawab kita. Kemudian
seorang yang memiliki sikap ini berarti dia seorang altruis, merasa bertanggung jawab atas lingkungan sosial. Yang ketiga, empat adalah internal LOC, mengontrol dirinya secara internal. Ini faktor lebih spiritual ya, internal. Kemudian yang kelima, law egocentrism, memiliki keegoisan yang rendah. Dia mementingkan kebenaran orang lain terlebih dahulu dibanding dengan kepentingan dirinya. Nah, ada beberapa orang yang memiliki sikap seperti ini. Dia tidak, memang secara karakter dia tidak, kepentingan egois, sikap egoisnya itu rendah. Dia cenderung untuk teman, untuk kawan, untuk keluarga itu lebih tinggi nilainya kan. Sering mengalah misalnya. Ini orang, beberapa karakter orang yang altruis. Ini bisa dibentuk juga emang karakteristik seseorang ini. Yang 1 dan 2 itu 2 dan 3 ini adalah sesuatu yang bisa dibentuk. Artinya pemahaman, tapi yang kelima ini adalah merupakan karakteristik dasar seorang yang akan bersikap altruisme ini. Nah, berikut kritik dari aliran egoisme tentang altruisme. Terhadap altruisme, pertama adalah para pendukung etika egoisme ini tidak percaya ada seorang yang altruis sejati, yang memiliki motivasi murni saat menolong orang lain. Setiap orang yang membantu orang lain itu paling tidak memiliki maksud. Jadi orang egois, para aliran egoisme ini masa sih, meragukan, masa sih ada orang yang murni berbuat sesuatu untuk orang lain kan? Jangan-jangan mereka ini memiliki 3 sikap ini. Pertama, kan meminimalkan rasa tidak enak atau tidak nyaman dari diri mereka. Jangan-jangan orang yang menolong orang di jalan itu karena alasan tidak enak aja gitu kan. Karena alasan tidak nyaman apabila dia tidak menolong. Kedua, menghindari hukuman baik sosial maupun dari diri sendiri kan. Jangan-jangan mereka berbuat baik itu karena adalah takut dianggap tidak baik. Kamu kok tidak mau menolong, kan itu terjadi di depan kamu kejadian itu. Jangan-jangan takut digitukan, akhirnya dia mau nggak mau harus menolong karena takut dianggap tidak baik secara sosial misalnya. Nah, berarti kan perbuatan itu tidak untuk orang lain, tetapi karena takut dirinya nanti dihukum, berarti untuk dirinya sendiri dong. Ini kritik dari orang egois. Ketiga, mencari balasan, baik dalam bentuk material ataupun mental, seperti pujian dan ketenaran mungkin, atau ketenangan. Nah, jangan-jangan orang yang altruis ini meskipun dia berbuat sesuatu untuk orang lain, jangan-jangan mereka juga sedikit ada niat untuk mencari balasan, meskipun balasan itu adalah hanya sebagai pujian, bukan hanya tentang material. Kamu udah berbuat baik. Nah, ada niat untuk dipuji, jangan-jangan. Makanya orang egois ini tidak percaya seseorang itu altruis sejati. Meskipun dia berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada niat juga untuk diri sendiri. Itulah makanya. Oke, selanjutnya adalah egoisme etis yang ketiga tadi kan. Yang ketiga ini. Tadi udah relativisme, kemudian altruisme, dan sekarang egoisme etis ini. Egoisme etis adalah suatu paham etika normatif yang menyatakan bahwa setiap orang wajib memiliki tindakan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain, menurut paham ini, tindakan yang baik dan dengan demikian wajib diambil adalah tindakan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri.
Bentuk menguntungkan bagi diri sendiri adalah act selfishly, berhubungan dengan motifnya, dan act in our self interest, berhubungan dengan konsekuensinya atau kepentingan pribadinya. Fokusnya adalah orang-orang egois. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah egois, yaitu mementingkan diri sendiri. Oke, egoisme etis. Nah, berikut adalah asumsi-asumsi atau beberapa pandangan-pandangan tentang yang dibangun oleh orang-orang yang aliran egoisme etis ini. Pertama adalah pandangan bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kewajiban alami terhadap orang lain. Dan setiap orang harus mengejar kepentingannya sendiri. Jadi tidak ada kewajiban terhadap orang lain, karena kita kewajibannya adalah untuk diri sendiri. Itu orang-orang egoisme etis. Kemudian mereka juga beranggapan bahwa kita tidak memiliki kewajiban moral selain menjalankan apa yang paling baik bagi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu prinsip perilaku yang utama, yakni prinsip kepentingan diri. Dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seseorang. Satu prinsip utamanya adalah kepentingan diri, dan prinsip ini merangkum semua tugas dan kewajiban alami seorang ini. Nah, meskipun demikian, egoisme etis ini juga tidak melarang tindakan untuk menolong orang lain, selagi tindakan menolong orang lain itu bertujuan utama untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi teori ini mendukung sikap mementingkan diri sendiri, selfishness, tetapi tidak untuk kebodohan atau foolishness. Jadi kalau dia menolong orang lain, boleh menolong orang lain, tapi apa nih keuntungan untuk dirinya? Jika aku menolong Anda, apa untuk saya? Saya dapat pujian, oke, kalau dapat pujian berarti aku akan menolongnya. Itu bagian dari egoisme etis. Boleh menolong orang, tapi itu harus menguntungkan atau tujuan utamanya adalah untuk dirinya sendiri. Oke.